Lah kita mulai aja lah ya. Ini hanya apanya nih? Lanjutan dari minggu lalu. Lalu kita udah bahas aljabar boolean. Jadi lanjutannya. Oke, selamat siang lah untuk semua ya. Udah apa ini? Udah sarapan semua ini. Tarik. Sudah, Pak. Udah minum teh tarik kau las ya. Tarik. Apa? Tarik las ya. Tarik ya siapa? Bukan teh tarik kan. Majin, Ananda, oke, bergabung. Jadi kita mulai aja. Jadi untuk pertemuan kuliah kali ini kita membahas aljabar boolean ya, lanjutan. Minggu lalu kita udah bahas aljabar boolean juga, yaitu ini tentang kaidah operator biner ya. Inilah dasar memang kalau misalnya kalian mau jago programming, itu yang alumni komputer ya, SMA-nya itu dasarnya memang di sini, di logika ya. Kalau kita jago berlogika, otomatis programming pun jago nanti. Karena di sana hanya mengambil dua keputusan ya, binary B, yaitu dua, ya atau tidak. Makanya dari awal dikatakan di komputer itu tidak ada namanya abu-abu ya, tidak ada namanya perasaan. Makanya yang paling banyak itu programmer yang jago-jago itu adalah laki-laki ya. Kalau perempuan itu mengandalkan apa? Perasaan. Nanti dikit-dikit perasaan ya kan. Kalau laki-laki misalnya nggak suka sama seseorang, ya udah nggak suka dia terus. Tapi kalau perempuan didekati terus, nanti mau berubah perasaannya. Jadi mau dia pacaran sama si dia ya kan. Jadi di komputer nggak ada istilah perasaan. Ada namanya yes, no, atau true, false, atau 1 dan 0. Inilah yang minggu lalu ya. Jadi agak binar, penjumlahan, sama perkalian. Jadi untuk lanjutannya di sini kita lihat aplikasinya. Aplikasi aljabar boolean. Jadi aplikasi aljabar boolean ini pada jaringan ini diibaratkan ya, ataupun diterapkan dalam pensaklaran atau switching network. Switching itu bertukar ataupun bisa penghubung. Tapi hampir banyak diterapkan ini pertukaran. Inilah switching network aplikasinya. Baru aplikasi aljabar boolean pada rangkaian digital elektronik. Dan memang aljabar boolean ini diterapkan ini di apa ya, di rangkaian elektronik seperti handphone, televisi, radio, ini hampir semua. Jadi inilah contoh pensaklaran yang tadi ya. Aljabar boolean memiliki aplikasi yang luas dalam bidang keteknikan. Kalau kalian misalnya nanti mengambil jurusan teknik, baik itu teknik listrik, ini sangat diperdalam. Tapi kalau di komputer ini hanya diibaratkan sebagai logika. Kalau di teknik ini memang harus betul dikuasai. Tapi di komputer hanya itu diibaratkan sebagai logika ini. Jadi jaringan pensaklaran atau switching network. Jadi di sini dibuat A, di sini terbuka X-nya ya, outputnya B. Jadi logikanya ini keluaran keluaran B ada jika dan hanya saklar X ditutup. Itulah logikanya. Kalau ini ditutup berarti adalah B ini, adalah keluarannya, adalah nilainya ya. Keluaran B ada jika dan hanya jika saklar X ditutup. Jadi kalau saklar X-nya ditutup berarti adalah outputnya. Inilah untuk aplikasi bidang keteknikan tadi. Baru yang kedua, gambar kedua di sini, ini X tambah Y hasilnya. Kenapa X tambah Y? Kenapa? Untuk keluaran B ada jika ini dan hanya X dan Y keduanya ditutup. Sudah pasti ya, kalau ini ditutup berarti arus misalnya akan jalan ya, dan outputnya ini si B ini akan menyala. Itulah ibaratnya ini logikanya. Jika keluaran B ada, ini jika dan hanya X dan Y ditutup. Kalau ini ditutup kan switching networknya ini ditutup, berarti adalah hasil output si B ini.
Jadi untuk persamaannya di sini ada XY. Inilah XY. Kenapa diambil dari mana ini? Ini dari switching yang terbuka ini. Inilah rumusnya untuk mendapatkan B ya. Ini B. Dari mana itu jika X dan Y-nya ditutup? Itulah untuk gambar logika untuk switching network. Baru di sini keluaran C. Ini udah dua input ya. Ada input A, ada input B. Dan hasilnya di sini C. Ini keluaran C ada jika dan hanya X dan Y ditutup. Jadi kalau dua input dia, ya ada A dan B, ini yang di atas kan hanya satu. Berarti kalau logikanya udah tambahkan aja untuk mendapatkan hasil C ini. X tambah Y. Mana X-nya? Ini yang A di atas, Y di bawah. Dan inilah yang di sebelah kanan ini ada di sini simple circuit with light. Inilah analoginya. Jika ini positif sama negatif dihubungkan berarti akan menghasilkan sebuah sinar ya ataupun lampunya menyala. Ini simple circuit with light. Sirkuit yang sangat-sangat simpel ya untuk menghasilkan ini cahaya ini. Itu hanya menghubungkan positif sama negatif. Nih, baru lampunya akan hidup. Inilah logika untuk gambar yang ketiga ini. Jika keluaran ini. Keluaran C ada jika dan hanya. Jika dan hanya. Nanti ada istilah if then. Itulah maksudnya nih. Jika X dan atau Y ditutup. Persamaannya inilah X tambah Y. Inilah aplikasi aljabar boolean dalam bidang teknikan dengan menerapkan switching network. Baru untuk sirkuitnya ada di sini ya, gerbang. Nanti pertemuan 5 kita akan lebih membahas ini. Satu-satu ini digabungkan semua ini. Sirkuit elektronik ataupun sirkuit maksudnya gate, gerbang, baru bisa juga lintasan, sirkuit. Komputer dan perangkat elektronik lain dibuat dari sejumlah rangkaian atau sirkuit ini, komputer. Elemen dasar dari sirkuit adalah gerbang. Sirkuit elektronik dimodelkan dengan jumlah gerbang logika. Jadi kalau di elektronik kan kita lihat ada dulu istilah transistor yang bentuknya kecil-kecil berwarna. Jadi kalau di komputer itu disimbolkan dengan gerbang logika ataupun logic gate. Yang pertama itu gerbang N. N namanya N. Menghubungkan saya dan saya N. Jadi X dan Y ini digabungkan. Ini gerbang N, dua masukan. Mana masukannya dua? X dan Y. Digabungkan X dan Y, inilah logonya. Jadi hasilnya X dan Y. Namanya N ya, menggabungkan. Kalau untuk gerbang OR, ini beda-beda apanya ya simbolnya, jangan disamakan. OR. OR. Berarti OR atau. Gerbang OR atau dua masukan ini. OR dua masukan. Mana masukannya? X, Y. Jadi untuk persamaannya X tambah Y. Inilah untuk gerbang OR dua masukan. Baru ada gerbang NOT atau inverter. Ini beda juga ya simbolnya. Segitiga baru ada bulatan. Ini hanya ditukar ataupun NOT, namanya NOT. X berarti NOT. Tidak. Ini hanya dikasih aksen atau negasi. Ini. Jadi inilah sirkuit elektronik. Ada NAND, gerbang NAND, ada OR, ada NOT. Jadi dua masukan. Kalau di NOT satu masukan dia. Baru ada lagi gerbang NAND. NAND. NAND ini NOT ya, non. Berarti tidak N, berarti tidak ini. Tidak ini. Nah, untuk mendapatkan NAND, dia dikalikan XY baru aksen. Itulah simbol gerbang NAND. Baru untuk NOR. NOR ini hanya ditambahkan, mana tadi simbol NOR? Ini. OR.
Berarti inilah digabungkan yang dua ini. Not or. Not sama or ini. Itulah yang disebut dengan gerbang NOR. Not, ini simbolnya yang sirip hiu. Or, yang bulatannya nih. Ini yang bulatan. Jadi untuk persamaannya di sini X tambah Y aksen. Itulah untuk gerbang logika NOR. Baru untuk gerbang logika SOR. Ada dua masukan. Bedanya di sini ada sirip hiu, baru ada garis sebelum simbol OR. Ada dua masukan di sini X, Y. Hasilnya di sini X tidak sama Y. Inilah gerbang SOR. Jadi kalau misalnya ada soal, tuliskan gerbang logika NaN. Apa persamaannya untuk mendapatkan hasilnya. Baru ada gerbang SOR. XOR, XNOR. Inilah dua masukan. Ini ditambahkan bulatan ya. Kenapa ditambahkan? Karena XNOR. N-nya ini not. Apa tadi gerbang not? Ini. Ini ya, gerbang not. Jadi hanya digabungkan. XNOR. Biar nggak bingung ya, dari mana XNOR ini? Inilah untuk XNOR. Gabungan daripada OR, gabungan daripada not. Itulah SOR ya. Kalau NOR, gabungan daripada not sama OR. Kalau NaN, gabungan daripada not dan N. Mana tadi not? Ini sama N. Inilah gabungkan dua-dua. Itulah yang disebut dengan gerbang NaN. Jadi hanya penggabungan. Jadi gerbang ini keempat gerbang di atas merupakan kombinasi dari gerbang-gerbang logika dasar. Jadi yang keempat ini ya, gabungan dari ini. Yang tiga ini, inilah utamanya. Jadi kalau disuruh coba gambarkan logika NOR. Ya udah NOR, not dan OR. Berarti inilah tambahkan di atas ini bulatan. Inilah hasilnya. NOR. Hanya dibilang sini kombinasi dari gerbang-gerbang dasar. Misalnya NOR disusun dari gerbang OR dan NOT. Itulah. Kalau SOR tadi kumpulan dari gerbang logika OR dan ini OR sama N. Baru kita lihat lagi untuk penggabungan yang lebih lebih luas lah. Ini di sini soal dibuat, nyatakan fungsi f. F itu apa? Nilainya X, Y, Z. Sama dengan XY tambah XY ke dalam rangkaian logika. Jadi untuk menjawab ini ada di sini ya, cara pertama. Cara pertama, apa yang ditanya? FY. Ini masukkan dua input, XY gabungan, ada di sini not, ada di sini penggabungan NaN. Ini N. Kalau sudah bahasa menggabungkan berarti harus ada N ya. N. Namanya menggabungkan antara not sama ini. Yang terakhir ini, logo apa ini sirip hiu. Di atas OR. Berarti ini menggabungkan antara OR dan not. Jadi untuk persamaan pertama itu sama semua hasilnya. Inilah cara kedua ada di sini. Cara ketiga di sini sama inputnya, masukannya 2. Inilah cara-cara untuk menyelesaikan rangkaian logika yang soalnya di sini X, Y, Z, X, Y tambah X, Y aksen. Baru untuk penyederhanaannya ada yang lebih sederhana lagi ya. Untuk 3 metode yang dapat digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama itu secara aljabar, baru metode peta Karnaugh, baru metode Minkowski atau metode tabulasi dengan metode tab ataupun tabel. Inilah yang 3 ini. Metode untuk menyederhanakan aljabar boolean.
Dan untuk yang pertama metode Karnaugh. Ini peta Karnaugh adalah sebuah diagram peta yang terdiri dari bentuk kotak-kotak atau berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Jadi tiap kotak mempresentasikan sebuah mainstream min maksudnya nilai minimum, dan maxstream nilai maksimum. Jadi peta Karnaugh dapat dibentuk dari fungsi boolean. Nanti baca ini, kita langsung aja ke contohnya ya. Kita lihat ke tabel kebenarannya. Inilah untuk tabel kebenaran tadi yang disebut dengan min trim dan max trim. Ini tabel kebenaran min trim dan max trim 2 peubah. Ini dengan metode peta Karnaugh. Inilah masukannya XY, baru min trimnya, ini max trimnya. Ini kalau dari awal, kalau 00 itu pakai aksen ya. Aksen ataupun negasi. Sukunya, lambangnya M0, 01, sukunya kalau 0 pakai aksen, Y-nya tidak. Inilah untuk 2 peubah. Baru untuk 3 peubah. Ada di sini ya, X, Y, Z. Suku, cara pengambilan sukunya sama. Kalau 1 tidak pakai aksen, yang 0 pakai aksen. Kalau untuk max trimnya hanya ditambahkan. Untuk mengetahui berapa nilai maksimumnya ya. Inilah untuk tabel kebenaran peta Karnaugh dengan 3 peubah. Ini X, Y, Z. Baru untuk 4 peubah. Di sini dikosongkan, kalau ada waktu nanti isi, coba diisi. Kalau misalnya ini W, X, Y, Z, ya udah tinggal buat sukunya berapa. Sukunya tadi cara mengambilnya, 1 itu tidak usah pakai aksen. Kalau lambangnya mulai dari M0, udah dapat. Mulai dari M0. Itulah cara mengisi max trimnya dan min trimnya. Ini 0001 berarti W aksen, ini negasi, X aksen, sama Y aksen. Kalau 0 semua ya, berarti 1, kalau 1 itu hanya Z. Inilah buat di sini M1. Inilah kalau mengisi 4 tabel peubah. Inilah dengan metode tabulasi. Baru metode peta Karnaugh. Inilah kaidahnya atau peraturan yang sudah ditentukan ya. Peta Karnaugh dengan 2 peubah. Misalkan 2 peubah di dalam fungsi boolean X dan Y. Ini misalkan 2 peubah di dalam fungsi X dan Y. Baris pada peta Karnaugh untuk peubah X dan kolom untuk peubah Y. Inilah kolomnya yang bawah ini. Yang Y itu ke horizontal 01 ya, menggabungkan. Ini identifikasi dengan 0 menyatakan X, sedangkan baris kedua dengan 1 menyatakan X. Baru untuk X ada di sini vertikal. Jadi di sini untuk peta Karnaugh 2 peubah kita disuruh untuk menggabungkan atau mengkombinasikan aja. Cara mengkombinasikannya gampang. Kalau misalnya ada di sini X dan Y, berarti dia ini Y-nya 01 ya, yang di atas. Baru X juga 01. Jadi untuk mendapatkan 2 peubah dengan Karnaugh ini hanya menggabungkan. Dari mana ini X aksen, Y aksen? Ini dari 0, X0 sama Y0. Ini digabungkan ya dalam satu buah kolom. Dan yang kolom kedua ini dari mana ini X aksen Y? Karena dia X-nya 0, Y-nya 1. Udah itu aja. Baru yang baris kedua, dari mana ini X sama Y aksen? Karena 1 dan 0. 0 itu kan harus pakai aksen dia. Kalau yang terakhir di sini 1, berarti XY. Tidak menggunakan aksen ataupun negasi. Itulah dengan metode 2 peubah.
Kalau untuk metode Karnaugh 3 peubah dengan menggunakan ini, pencarian metode ini, itu harus kolomnya pangkat 3 ya. Ini pangkat 2 yang atas tadi, 2 pangkat 2, 4 ya. Kalau yang 3 peubah lebih sederhana. Jadi memang lebih sederhana dengan menggunakan ini ya, penyelesaian yang kedua ini. Dengan peta Karnaugh 3 peubah. Daripada ini yang tadi ya, yang ini agak banyak penyelesaiannya. Tapi kita terserah kita mana yang lebih gampang kita analisa, mana yang lebih gampang kita ikuti, terserah. Jadi untuk fungsi 3 boolean ini ada untuk menentukan kolomnya 2 pangkat 3. Kalau disuruh misalnya 3 peubah, ya udah 2 pangkat 3 berapa? 8. 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. Jadi terdiri dari 2 baris dan 4 kolom. Jadi nggak dibuat-buat ini ya kolomnya ini. Ada ketentuannya di sini pangkat 3. Sama nanti kalau 4 peubah, pangkat 4. Berarti jadi 16. Jadi setiap kotak mempresentasikan min trim, minimum, dan kombinasi baris dan kolom yang bersesuaian. Jadi inilah kombinasinya. Kalau 3 peubah dia di yang horizontalnya YZ, yang vertikalnya X. Jadi penggabungan. Inilah hasil gabungan daripada 00, ini gabungan 001, ini gabungan 011, ini. Dari mana 011? X-nya 0, yang di atas YZ 11. Baru dari mana ini? Y aksen Y, Z aksen dari 0, 1, 0. Baru baris kedua X, Y, Z. Dari mana itu? Dari ini ya. Dari 100. Baru baris kedua ini X, Y aksen Z 0101. Inilah penggabungan kombinasinya. Baru untuk 4 peubah. Untuk fungsi boolean dengan 4 peubah, misalkan W, X, Y, Z, jumlah kotak dalam kotak menjadi 2 pangkat 4 sama dengan 16, terdiri dari 4 kolom dan 4 baris. Yang YZ horizontal, WX vertikal. Jadi kombinasinya atau penggabungan dari kolom dan baris ini. 00, yang atas juga 00, yang WX 0001, ini hasilnya. Inilah minimum termnya. Baru 11, ini WX aksen YZ. Baru untuk baris terakhir di yang ini kolom 2, penggabungan dari 0110. Jadi ini selalu nggak ada aksennya. Kalau jumpa dia di angka 1, tidak ada aksennya. Dan yang terakhir ini 1010. Sini dibuat WX aksen, YZ aksen. Inilah peta Karnaugh dengan 4 peubah. Barang terakhir kita masuk ke metode Klasky. Inilah langkah-langkahnya ya. Nyatakan tiap min trim dalam N. Diubah menjadi string bit yang panjangnya N. Yang dalam hal ini komplement dinyatakan kosong. Diubah yang bukan komplement dengan 1. Baru kelompokkan tiap min trim berdasarkan jumlah 1 yang dimilikinya. Baru langkah ketiga, kombinasikan min trim dalam M, diubah dengan kelompok lain yang jumlah satunya berbeda 1, sehingga memperoleh bentuk prime impact dan terdiri dari N kurang 1 peubah min trim yang dikombinasikan beri tanda checklist. Yang keempat, min trim dalam N kurang 1 peubahnya dengan kelompok yang lain berbeda dengan 1 sehingga diperoleh bentuk prima terdiri dari 2N kurang 2 peubah. Itulah banyak langkah-langkahnya ya. Kita lihat contohnya langsung untuk metode McCluskey. Jadi yang pertama di sini soalnya, sederhanakan fungsi boolean. Inilah fungsi booleannya.
F dalam kurung W, X, Y, Z. Sigma dalam kurung 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 dengan metode Quine-Mikulski. Inilah soalnya dan langkah-langkahnya nanti diperjelas di atas ya. Ini periksa apakah masih ada main-trim yang belum dicakup dalam bentuk prima terpilih. Jadi ini bilangan prima semua. Jika ada, pilih dari bentuk prima yang tersisa yang sebanyak mungkin main-trim dan beri tanda checklist. Bentuk prima yang dipilih serta main-trim yang dicakupnya. Ulangi C sampai seluruh main-trim sudah dicakup semua bentuk prima. Inilah bentuk prima. Inilah penyelesaiannya. Inilah tadi persamaannya soalnya. F dalam kurung W, X, Y, Z. Sigma 1, 4, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 15. Buatlah kolomnya. Ini 4 ubah ya. Ini W, X, Y, Z. Ada main trim, suku, dan lambang. Jadi yang ditanya di atas kan 1. Setelah kamu buat nanti kolomnya sampai 15, baru sederhanakanlah dia. Dari mana cara penyederhananya? Ambil dari soalnya. Ini 1. Ini 1 ya yang warna kuning. Baru yang keempat. Ini baris keempat. Mana lagi? Baris ke-6. Ini warna hijau. Mana lagi? Baris ke-7. Warna biru. Baris ke-8. 9, 10, 11, dan 15. Inilah penyelesaiannya. Setelah dipilih, inilah hasilnya. Yang sebelah kanan ya. Inilah baris pertama. Kenapa baris pertama? Karena di soal kita disuruh ini menyederhanakan bilangan prima. Inilah W, X, Y, Z-nya. Inilah baris pertama, baris keempat, baris ke-6. Ini 6. Jadi dia dikelompokkan lagi. Kenapa 8 ke atas? Ini karena dia di warna kuning. Dan dikelompokkan lagi yang 6, 9, 10. Yang 6 ini. Inilah penyederhanaannya yang metode Klasky. 7, 11, 15. Inilah sederhananya. Baru ini tem WX 194689 baru yang warna apa ini? Warna biru coklat 67, 9, 10 untuk nilai temnya ini. Jadi tinggal pilih misalnya ada soal nanti fungsi boolean. Coba selesaikan dengan metode yang kamu bisa. Berarti bisa dengan metode Klasky, bisa dengan metode ini apa? Ini peta Karnov. Tapi yang paling sederhana menurut saya ini yang peta Karnov ya. Karena dia lebih gampang dicerna. Baru ada soal kedua di sini dengan metode Klasky ya. Fungsi boolean. Ini yang ditanya di sini 01. Tetap ya buat baris ini sampai 15. Kalau misalnya soalnya sampai 20 misalnya, buat aja kolom sampai 20. Inilah cara pemilihannya. Inilah min trimnya. Inilah max trimnya. Oke, sebentar ya saya print screen dulu untuk absensi kita. Satu layar.
Inilah soal kedua ya dari metode peta Minkowski. Ini 01, 2, 8, 10, 11, 14, 15. Ini sampai M15 di sini ya. M0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi untuk menyederhanakannya nanti bisa buat dengan cara ini. Ini sederhanakan dulu mana yang sudah diapakan dari soal ini, diambil dari soal yang atas ya. 14 misalnya, 6, 7, 8, 9. Sama juga dengan ini. Sederhanakan dia di 0, 1, 2, 8, 10, 11, 14, sama ini 14 sama 15. Inilah cara menyederhanakannya. Buat dulu warnanya, tapi agak panjang ya langkah-langkahnya. Inilah hasil penyederhanaannya. Jadi sama dengan langkah soal yang pertama tadi dengan metode Minkowski.